Roll. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Halo guys. Maaf atas keberisikan dari luar alam sini. Welcome back to Tripods, Troya Tribes Podcast. Masih balik lagi dengan kok nggak jadi trio? Ajeng unjuk apa? Ini bukan minuman, Pak. Kertas ini, Pak. Cerdas be. Jayu saya Pak Wei. Wah, jadi. Enggak unjukannya. Kok sekedip, Pak? Keras, Mak. Keras sih. Oh iya keras soalnya. Keras ya, boleh. Keras. Kita mau bahas sesuatu yang mungkin ya seperti biasa kan kita anak serius ya. Serius gak, Pak? Aku tadi garing loh, Cak. Kebetulan siang ini mau ngajak Ngapunten. trio band. Mohon maaf mengganggu. Ini kita lagi di mana ya? Bagi rezekinya. Pak, lagi syuting, Pak. Lagi syuting. Oke, welcome back to Tripods, Troya Tribes Podcast. Iki potong rambut aja. Potong. Dia minta sini. Piye, center. Kan tengah. Kan aku center of the world. Juga aku nganggur sendal itu. Ada. Kayak Mau ndak hotel kan jijik banget. Rawa apa? Endorse ini. Orang endorse kuwi. Kowe maling ning ndi jangkrik? Ya Allah, ya Robbi. Oke, aku akan membuka pembahasan hari ini mengenai tema pacarnya aman nambah lagi. Itu sensor loh. Dari orang Pak. Enggak, itu hanya Ya, hoax. jadi terakhir itu setahu aku itu kan yang dokter. Terakhir. Ya, ini tadi Montir bengkel. ini kan ilmunya montir bengkel. Isu ya. MC Pokoknya tuh, Malina, pokoknya pacaran itu sama ama itu suka sama orang-orang yang suka membenarkan sesuatu. Dokter kan membenarkan kesehatan. Iya, Mau montir manusia. membenarkan motor. Ya toh, yang Iya. montir membenarkan kesehatan motor. Benar. Gitu. Temanya kesehatan ya. Kan karena tema hari ini kan kita ngomongin isu di kesehatan. Apa? Isu kesehatan atau temanya? Apa ya? Bukan. Podcast ini. Bukan. Apa? Nah, itu pendidikan. Oh, isu pendidikan. Isu ini lho. Gue ngelap umbel. Tisu. Tisu. Kamu tuh ya. Dia tuh enggak enak ya dijak ngejokes gitu. Dipatahkan harusnya kan kalau Gayo bersambut. Lu. Itu nambahin babat tuh. Oh iya isu banget. Isu itu kan yang di kamera itu loh. Apalagi? Habis Nggak ya. dapet Habis ya. Isu itu berarti itu. Hah? Banyak. Ya itu kan udah. Acok nih. Senengannya ngeluping ya deh. Kan udah. Kata dia Apa dia yang kan apa? Tisu. tisu. Udah toh. Gue ngelap umbel mau lho kita lagi. Yuk. Lah. Oke, so Om Wijaya Jayus Persada udah kembali. Pak, ini kita menang ya? Apa? Kita dapat piala Oscar. Iya, Piala Oscar. Wah, bocah. Wah, bocah. But Kamu tuh norak loh, itu udah dapatnya dari lama mau dibahas sekarang. Ya kan, Jadi nggak kemarin apa-apa. aku Kan habis- mereka belum tahu. Siapa tahu masih ada yang banyak belum tahu. Yeay. aku memenangkan best figuran. Oh iya. Ya. Bukan gini itu tau. Di film Oppenheimer, kamu udah nonton belum? Belum. Oppenheimer. Belum menonton. Itu Tapi tahu itu. scene yang jadi ada scene yang Oppenheimer. Salahin. Itu aku mau menjelaskan piala Oscarnya loh. Piala Oscarnya loh. Panasan itu. Jadi waktu di kalau kamu perhatikan, kalau kamu besok nonton Oppenheimer itu Iya. ada scene Oppenheimer lagi ngobrol sama Einstein Iya. di kolam ikan. Nah, itu aku jadikan ya. Kelap. Apa. itu aku jadikan ya. Makanya aku memenangkan piala Oke, Oscar. oke. Gitu. Ada figuran ikan terbaik. Tapi Best Oscarnya fish. bisa pakai jas gitu. Iya. Apa?
Sekarang bagus pakai jas. Iya. Iya. Kalau misalkan ya Untuk nggak- sekelas figuran mau pakai jas gitu kan bagus. Bagus Iya. dong. Kalau yang nggak pakai jas itu kan ini Pak kadal. Kamu tahu nggak? Kartun Oscar. Nggak tahu kan? Nggak relate lagi. Nggak tahu aku. Aneh-aneh. Aneh nggak tahu. Kembali lagi guys bersama kami Trio Kwek. Kuak. Ya. Trio Kwek. So, spesial hari ini hostnya itu adalah Yaya. Ya, Jaya Bakti. Hostnya itu adalah Yaya. Maka waktu dan tempat saya persilahkan Serahkan Yaya. buat dia. Host, kamu tahu artinya host? Rumah. Nah, kalau home Home itu tempat tinggal. salah. Apa? Beranda. Lucu banget. Iya juga. Enggak ada di bed. Iya. Enggak ada host itu enggak ada. Iya. Kenapa nggak pakai host ya? Kenapa Iya. pakainya home ya? Home. Dan kalau di desa jadinya beranda, Oh. bukan tempat tinggal. Oh. Iya bener loh. Oh. Lamaan kamu search lamaan kamu search segala. Ya wes. Yuk lanjut, kita membahas apa ini? Katanya pendidikan. Ya, tak bacain ya, ini ada isu nih. Baru aja hari ini rame banget di internet dari Pak Nadiem Di Makarim itu. internet itu norak banget. Nggak Saya apa-apa, nggak tahu, orang desa. nggak bisa nyebutin source-nya apa, terus pokoknya ya segala macam di browsing dari laptop tuh Kan internet. enggak, ya kan soalnya dari sosial media juga banyak yang ngomongin, terus di pencarian Google juga banyak yang ngomongin. Oke. Ya simpulin di internet aja, Pak. Oke. Nah, kalau Internet kita tuh- media informasi Daring atau online. luring? Online. Internet tuh yang itu loh, Pak, www. Weh. Tapi ada nggak ya domain yang www.com? Bagus nggak? Ya nanti kita cari ya, Pak. Ya. Yuk kembali ke WWW itu apa? WW. World Wide Web. Oh iya. Kamu pasti nggak tahu. Nggak tahu. Setelah Ayah. saya payah. Ayah. Aladin itu bojo dokter. Iya. Yuk, kembali Akhirnya ke- di Bojong Montir tuh. Nggak ngerti. Nah, ya bener lah. Terus apa gitu? Ya wes kembali. Baca katanya mau bacain. Katanya kamu bacain kita. Jos. Ya, Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim membuat aturan baru terkait syarat lulus kuliah pada jenjang strata 1, sarjana 1. Oke. Ya, diturunkan dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 bahwa syarat baru lulus kuliah S1 itu tidak wajib pakai skripsi. Jadi kita nggak wajib bikin skripsi. Oke. Gitu. Setuju. Pertanyaannya adalah kenapa Pertinyi ini. Nah, kenapa kok kita itu gini, kalau kuliah kan namanya kan kita berarti kan istilahnya ada kayak tes, kayak kita 4 tahun belajar terus kita dikatakan lulus itu kan harusnya ada tes, ya nggak? Enggak tahu. Jen kan bapak kuliah juga tuh Enggak. ya kan gini wes sekolah wes SMA Oke. kan kalau lulus kan ada tes. Oh, apa? Heeh. Ya iya dong, Iya, oke. ya kan ada Eptanas nih tes. sama kamu senengnya. Bukan US, Wes uan, Pak. Wes UN. aku ras tua kuwi, Pak. Wes uan, Pak. Kan tes itu kan sebagai alat ukur untuk istilahnya bisa memberikan apa ya, istilah dia tuh sudah lulus standarisasi atau belum, memberikan predikat dia atau memberikan sebuah penilaian, hasilnya itu apakah dia sudah dikatakan lulus sesuai standar atau tidak. Tak balik ini. Kalau argumennya seperti itu, kenapa kok tes itu selalu di belakang, akumulatif sifatnya? Enggak, sekarang kan nggak di belakang, Pak. Sekarang kan modelnya kan ini. Nah, ya kan ujian Setiap- akhir. Ujian akhir itu kan bahwa dia kalau di jenjang sekolah, bahwa dia itu menyelesaikan sekolah SMA misal. Ujian akhir sekarang masih ada tuh? UAS ya, ujian Masih ada akhir. tuh? Heeh. Nah, itu kan yang diujikan adalah secara kumulatif dia tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Per tahunnya. Heeh. Per semester sih lebih tepatnya. Kok per semester? Iya kan semester 1 ada UAS, Namanya maksud juga lu. ujian akhir sekolah. Iya, kalau ujian itu memang Sekarang di akhir, kan- Pak. Setuju aku. Heeh. Kalau di depan itu bukan ujian. Bukan, konteksnya bukan di akhir. Yang kumulatifnya. Emang Oh, kalau di depan apa maksudnya- pertama? Bukan. Kayak dia tuh mau
Gojek. Gak butuh Aku tuh susah ya kalau mau Aku sudah nunggu dia. sama dia. Masuk gitu loh. Kata-kata terus. Kita udah nggak masalahnya kamu juga maksudnya kita lagi serius Oh, gitu ya? Salah, bukan itu juga. Kenapa? Kalau pada conversation pada umumnya itu kan kalau ini ada pembahasan serius terus dia mau kasih sebuah istilah sendiri, Iya. kan mau membelokkan konteksnya. Iya. Nah tapi kalau kita masuk ke situ itu udah klise, semua orang ngelakuin itu. Iya. Coba kita tetap stick dulu ya. Baru balikan. Terbalik. Jadi Terbalik. smooth ya. Iya, smooth. Jadi kayak nggak krik gitu loh kan. Iya. Ya. Kamu nggak juga Bang Maman? Sepele, dia cuma mau uang mukanya tadi, yang nggak ada bobotnya sama sekali tadi. Ada, Pak. Uang muka aja dia ngincernya uang muka nol. DP nol. Tahu-tahu dapat 3 putih kan. Lanjut yuk. Itu. Ya selalu diakumulasi. Kenapa selalu di kumulatif akhir. gitu? Iya. Ujian akhir sekolah itu diadakan di kelas 3. Loh, kenapa enggak konteksnya itu ya udah Output misal ya? per tahun ya per blok lah. Kalau zaman dulu tuh ada yang namanya ujian blok atau apa. Ya aku yang nggak ngalamin sih ujian blok kalau mau konteksnya. Tapi kenapa selalu kumulatif? Jadi kan seolah-olah itu dia ada di tahun pertama kedua ya mau kayak gimana aja hasilnya nggak penting, yang penting dia lulus. Nah itu kalau tingkatkan jenjangnya ya tadi kuliah, kenapa kok skripsi itu cuman ada di akhir? Harusnya Kenapa nggak skripsi bisa per maksudnya dimulai semester. dari awal gitu ya? Ya skripsi esensinya apa? Skripsi Bikin esensinya sebuah apa? Nah laporan. itulah diterapkan di per semesternya. Nah karena aku hostnya tadi udah dibikinin guideline topiknya, kembali ke esensinya aja tadi dari berita Nadiem skripsi kan tidak ditiadakan di jenjang sarjana 1. Nah esensi skripsi itu sebenarnya apa? Kalau tadi kamu bilang adalah sebagai alat tes. Kenapa kok alat tesnya itu bentuknya skripsi? Nah sebenarnya sejatinya skripsi itu apa? Nah ujung-ujungnya adalah kenapa kok perkuliahan itu membutuhkan skripsi? Ya kan? Ditarik mundur lagi, kenapa kok butuh kuliah? Kenapa Pak butuh kuliah Pak? Enggak, aku kan ngalurin aja. Wah. Pak gimana kalau kita panggil bintang tamu kita Pak? Nah, Dia kan udah jago loh Pak. Jadi yang ini kita Kompeten di lebih bidang evaluasi so- pendidikan. Evaluasi pendidikan. karena si paling evaluatif. Iya. Gitu. Kita sambut. Kita sampai. Asa masalah. Iya, aku mari kita bagi-bagi kayak makan dewe. Makan dewe loh kan. Sini minum. Gini. Aku yo, Cak. Nah, disisikin lho, latih kene kuwi. Oh, aja lagi nih lewatnya Cuman itu di sini adalah podcast. memblocking kamera harusnya. Oh, yang harus Lewatnya sini. Nah, lewatnya sini ya. Nih. Dia lu goreng di. Ya wes, terus puter balik. Nah, kamu di sini. Lalu. Nah, Terus kamu kemana? Gak gitu. Gak gitu tadi ceritanya. Gak gitu. Terus dong saya. ya. Anda kan bintang tamu. Lah yo kata Efrem kebak banget kan dikono Pak Basic. Bukan apa? Cukup. Gimana? Slow banget Pak di sini. Semua silang. Paling dewe iki. Iya. Mau coba perhatiin. Jangan ini gimana podcast apa ini? Ya peteng. Peteng Rai. Jadi podcast debit. Yuk, Oke. 16 menit yuk. Lanjut. Aku Belum di briefing apa-apa Oh, guys. iya. Kita channel juga awal nggak ada di briefing. ora ngerti apa hostnya, ora ngerti iki topik aku. Agak ngerti iki mau. Yang Marano briefing orang topiknya aja ganti. Kemarin rencananya apa hari ini yang dibahas Jadi apa? ada perubahan konsep tripod. Soalnya kamu udah lama nggak di tripod. Konsep tripod Dari sekarang 4 tahun itu sih. konsepnya adalah tidak berkonsep. Oh gitu. Iya, aku udah 5 Jadi tahun kan. kita jadikan tripod ini jadi obrolan pos ronda. Ya. Bukan obrolan Berhubung gereja. dia teman Gereja. terbaru, Obrolan gereja. nggak sah kalau belum dimulai dengan pertanyaan. Apa? Apa itu? Ya udah. Kamu harus bisa menjawab itu. Apa itu? Apa itu pertanyaan? Lah iya apa Ya, itu? lah iya, apa itu? Nah, apa itu pertanyaan?
Apa itu? Apa itu? Ya aku pikiran benar. Apa itu? Apa itu? Tambahin premis baru aku. Jadi semua nggak diawali dengan kenalan ya guys. Enggak ada. Enggak. Tapi apa? Enggak ada yang kenalan dari kemarin juga enggak ada yang kenalan. Udah kenal semua sih. Enggak sih, lebih tepatnya mereka Nggak enggak tahu. penting ya. Mereka Nggak nggak tahu mau kita tahu siapa. siapa. Memang sih. Kayaknya nggak ada yang lihat juga ini. Ada ya. Paling enggak itu penonton viewer kita 4. Iya benar. Juga nebak gitu sih. Ya, ya. Kayak aku ada Itu tadi serius gimana? Kuliah aku tuh ada. apa? Kuliah itu apa? Kenapa kita Betul. kuliah? Kenapa kita kuliah? Ya, kenapa ya? Itu Enggak tahu, aku tuh katanya mau evaluasi pendidikan. Al juga nanya. Di evaluasi pendidikan tuh sebenarnya kerjaanku nyacat. Nah, iya. Wes tapi no solution gitu loh. Nyacat aja. Ya udah, catatan tentang kuliah. Heeh. Catat. Terus kamu memandang apa namanya isu terbaru nih mengenai dihapuskannya skripsi? Skripsi gimana? yo. Pertanyaan susah ya? Iya. Namanya tripod. Kan sing paling ini sing paling berpendidikan kowe. Ora jane. Dia kan orang berpendidikan. Aku kuliah S1, kowe isi apa S2 kan kowe Lulusan TK aku. S1. Lulusan TK aku. Apa sih tadi? Apa itu pendidikan? Apa sih? Kenapa nggak ada skripsi? Loh, kok kenapa enggak ada? Kita iki enggak ada isu sih. Paper kowe. Kuliah ki opo? Menurutmu kuliah itu apa? Kenapa esensinya kita harus kuliah itu apa? Gak tahu aku. Atau gini aja. Kenapa kita Pertanyaannya kuliah? kita spesifik gitu. Coba. Ini boleh dari siapapun yang menjawab termasuk Mas yang di belakang nanti boleh jawab juga. Sudah belakang. Ada Da Vinci di sini. Apa namanya? Sebetulnya menurutmu fungsi dari sekolah dan kuliah itu sendiri itu apa? Kuliah ae lah konteksnya. Hah? Kuliah Yo. ae. Tidak mana sekolah ya? Ya, Men aku ra iso jawab dhewe ngono lho. Oke. Pokoknya nak skip. Kuliah tok ae. Heeh. Iki kuliah apa sarjana ya? Nih kuliah aku ngenyam. Iya, orang kenyang bangku loh Ya, kuliah. sekolah ini kan. Ya ini kan sekolah itu fokusnya ada, ya wes. sebenarnya. Ya wes Sekolah saya sampai kuliah. semua belum jawab, semua belum jawab. Itu apa sih? Apakah untuk transfer ilmu? Gak juga sih. Aduh, saya Kamu setuju nggak? Transfer ilmu salah satunya aja ya. Kalau yang lainnya tuh sebenarnya transfer attitude iya, transfer duit ke kampus iya, ya kan. Terus semuanya Sekolah transfer. mahal, guys. Satu sing pasti. Apa? Transfer pemain. Suruh. Lah iya sing maune sing duwe iki bapak ibumu ditransfer nang sekolah. Iya sih bener. Ngono. Tapi malah sing transfer ku sing bayar kan. Iya kan aneh toh. Ya berarti kan sebegitu tidak menginginkannya orang tua kita sebenarnya sama kita. Sampai Kowe di sekolah malah aku sing bayar. Kayak tugas malah aku sih bayar. Iya gitu. Sebenarnya kuliah ya itu sih. Kalau kata anak-anak maba-maba unyu itu kuliah tuh sebenarnya cari pengalaman. Nah, dan kalau kata Pak Nadiem, kuliah tuh sebenarnya mempersiapkan manusia ke dunia kerja. As simple as that Oke. sebenarnya. Aku punya satu. Makanya terus ada penghapusan satu itu. positioning statement. Ini aku mau parafrase dari tulisannya Einstein. Beneran ya aku nggak kasih. Ikannya bukan mas. Hah? Ikannya bukan. Bukan. Oh, bukan. Kalau ikannya kan waktu syuting. Oh iya. Iya. Itu kan film. Ini tulisannya Einstein beneran. Jadi dunia pendidikan ini selama ini selalu diasumsikan untuk mentransfer ilmu tadi. Ya. Oke, kamu guru, kamu punya ilmu, kamu transfer ke aku tentang ilmu itu. Gitu. Selalu itu kayak itu yang paling utama. Makanya ujian itu juga yang diujikan adalah ilmumu itu nyampe nggak ke aku. Knowledge-nya, ya. Aku paham nggak mengenai ilmumu itu. Gitu. Validasi tuh. Jauh lebih besar dari itu tuh yang lebih penting tuh apa? Membentuk si manusianya. Itu sama Bukan kayak ilmunya. itu sama kayak pendapatnya Ki Hajar Dewantoro tentang kenapa harus ada pendidikan. Kan tujuannya kan adalah memerdekakan manusia. Konteksnya merdeka di sini tuh bebas dari kebodohan, bebas dari mungkin kita jadi tahu tentang sebuah
misal kita mendapatkan sebuah ekosistem yang baru, kita akhirnya bisa eksplorasi di situ ya, bebas kita sebagai manusia. Nah, Like kita nggak punya ini kan. apa? Runtutannya adalah ini nanti aku persepsiku terhadap apa namanya isu skripsi tadi. Kan tadi menurutku adalah yang penting, aku setuju dengan tulisannya yang itu karena yang penting itu sebenarnya itu membentuk manusianya gitu. Nah di konteks ini saat kita kuliah itu mau jurusan kita apapun sebetulnya ada satu benang merah yang sama. Lanjut Kok malah nyanyi? Iklan kan nggak serius tuh. Lanjut. Nah jadi kayak ada satu benang merah. Sebenarnya kita mau pelajari apa? Lu mau belajar akuntansi, mau belajar musik. Kalau aku kan apa namanya fine art ya dulu. Bukan teater ya. Nah, aku belajar. Bisa dulu. Iya. Nah, apapun jurusannya itu ada satu benang merah waktu kita kuliah. Belajar mengenai analisis. Jadi pola berpikir analitik itu yang dipelajari sebetulnya waktu jenjang S1. Nah, itu di apa namanya? Validasi dengan adanya skripsi. Bagaimana? Karena kan skripsi itu kan konteksnya kan hanya analitik, betul nggak? Bu evaluasi. Sebenarnya konsep Skripsi karya sebenarnya, ilmiah iya, dan hanya lain-lain documenting itu nggak sih? Proses documenting metodologi. Hanya proses documenting dari hasil apa yang dia pahami. Nah, hasil dari apa yang masing-masing setiap mahasiswa pahami itu kan outputnya beda-beda. Ada yang dia pahaminya tuh dia menganalisa sebuah problem, ada yang dia pahaminya tuh dia bikin produk kalau misalnya konsepnya R&D, ada nah. Terus itu didokumentasikan melalui sebuah tulisan. Lanjut. Nah, benar kalau kamu bilang itu proses analisa. Iya. Tapi yang menghasilkan output dokumentasi itu tadi. Lah iya, maksudnya Analisa, kalau proses oralisa Waduh. analisa. Saya mau tahu sih, weh. 17+ guys. Lanjut Pak. Nah, jadi menurutku adalah, aku nggak ngerti ini karena baru dibacain sama Ama juga ya. Maksudnya tuh penggantinya oleh permen ini tuh mengganti skripsi itu cemilan Pak. ya betul. Manisan. Manis ya. Kok pas aku gojek orang menyambut, pas aku serius Aku itu tetap strike mas. Oh, Strike. konsisten. Konsisten. Setuju. Dia jadi Sarjanamu. kalau menuju sarjana. dia jadi nggak lucu, Pak. ya. Jadi aku sudah mengejar gelar sarjana guys. Woi. Sarjana muda. Setelah pertama kali kuliah itu 13 tahun yang lalu. Apa? Pendidikan tidak ada. Berarti aku kalau lulusnya itu kayak 2 tahun lagi gitu kan. Itu berarti aku 15 tahun untuk Kalau mau dikonklusi lagi harus menunggu 15 tahun untuk bisa ngecek aku. Karena objektifku Jauh ya? kuliah itu Oh, apa? iya. Iya, supaya aku bisa ngecek dia. Iya berarti tuh. Butuh waktu 15 tahun. Lanjut asu. Oke. Nah, jadi aku nggak tahu di permen itu tuh apakah penggantinya itu dalam bentuk apa. Nah, cuman menurutku adalah kemarin itu dengan adanya skripsi itu, at least itu menguji mahasiswa itu udah belajar mengenai analitik belum sih di bidang keilmuan yang dia pelajari. Sebetulnya itu gitu. Jadi malah aku nggak setuju saat misalkan ujiannya apa namanya kelulusannya itu bentuknya ujian akhir mengenai teknis atau mengenai asesmen pengetahuannya bidang ilmu tersebut gitu. Malah aku nggak setuju karena itu kamu kan nanti kamu udah dikerja pun kamu bisa belajar lagi gitu loh. Ya. Cuma selama proses kuliah itu tuh otakmu tuh dibentuk, mindsetmu dibentuk untuk bisa menganalisis sesuatu gitu loh. Nah itu diujikan dengan adanya skripsi gitu loh. Nah, aku ini loh kata-kataku keren banget. Nah itu malu. Kenapa kok skripsi itu Udah harus 2023. semester 8, semester akhir. Kenapa nggak bisa? Yang mana mostly itu akhirnya yang menjadi topik dalam karya ilmiahnya dia, karya skripsinya itu hanya sedikit secuil Dari yang dia pelajari di belakang. Iya betul. Nah, maksudku ini kalau bisa ya per mata kuliah dia harus bisa bikin skripsi. Oh, bisa juga. Maksudnya Mas Emang ya? Nggak kumulatif. Lu mau apa kumulatif Di akhir, kenapa harus di kamu akhir? hanya mengambil satu disiplin bukan disiplin ilmu deh. kuliah. Satu bab pembelajaran dalam jurusan kamu untuk dipakai dalam skripsi.
Padahal di dalam, misal kamu ambil di manajemen banyak banget bro. Yang kamu studi dari semester 1 sampai semester akhir 8 itu banyak banget mata kuliahnya. Nah kenapa mata kuliah itu tuh tidak ending atau pengukuran seberapa mutakhir tingkat analisismu itu dengan scripting tadi? Tapi beberapa dosen udah melakukan itu Pak. Jadi formatnya kan tugas atau ujian. UASnya itu diganti. Makalah sistem documenting paper ya. Enggak, mungkin kalau menurutku tuh kenapa di akhir ini kalau konteksnya untuk sarjana ya, aku melihatnya tuh kayaknya tuh memang pengen mencetak anak-anak yang udah kuliah ini tuh mereka punya satu spesialisasi yang akhirnya mereka ungguli untuk membuat mereka tuh siap. Aku punya kamu terlalu mutakhir mah. Kamu terlalu naif. Kamu tahu enggak maksudnya kenapa kan aku ngomong maybe tuh. Kenapa kok lulusan kita itu cetakannya istilahnya itu nggak sama, kayak gapnya itu banyak besar gitu. Nggak samanya bi maksudnya? Kualitasnya. Nggak sama. Antara lulusan sama yang lain. Kenapa cetakannya nggak sama? Menurutmu kenapa? Cetakannya nggak sama. Kenapa? Ya balik lagi ke kemampuan masing-masing. Paling pas masuknya itu asesmennya udah salah. Salah, bukan itu. Kenapa? Karena nggak pakai offset. Coba kalau offset. Pasti sama semua. Sama. Iya. Ya, Kalau nyatanya itu cuma kayak Dia menunjuk offset. satu. Kita satu-satu ya, manual printing. Oh, gak kira offside aja. Manual printing, kita offset. Itu sama. Ini juga berat banget ya sih. Adeng. Joknya multidisipliner juga. Jadi harus paham. Bagus. jadi Ambil minum dulu boleh. Nggak apa-apa. Oh, boleh. Kita mau Ya, nggak boleh kamar mandi banyak-banyak ya. dulu. itu. Makanya coba kalau di setiap universitas tuh punya mesin offset gitu. Cetakannya sama guys. Berarti kan tadi topiknya skripsi terus buka dengan Kuliah itu apa? Hubungan skripsi kalau kuliah kan aslinya kan yang membedakan anak kuliah sama bukan anak kuliah kan kalau dari aku kan skripsi. Ya enggak. Kalau dari keuangan juga beda Pak. Bajingan nih, masa dibahas tuh nih kira tuh. Adeng. Analisa dengan skripsi itu outputnya anak kuliah kan skripsi, kalau outputnya anak SMA itu kan cuman ijazah. Ijazah dengan nilainya. Berarti kan dia ada matriks scoring. Ada scoring. Kalau anak kuliah itu kan skripsi. Yang mana kalau kamu buka skripsinya itu kan berarti isi otak kepalanya. Isi otak kepalanya yang dibuka dengan abstrak. Nah itu nanti diskusi lebih lanjut lagi kenapa abstrak menulisnya terakhir padahal ditulis di depan. Gitu. Sejatinya kan berarti yang membedakan anak kuliah sama anak bukan kuliah itu kan tingkat analisanya. Ya. Berarti kan kalau anak kuliah bisa menganalisa lebih terstruktur sebenarnya kayak gitu. Iya, sebenarnya begitu. Nah, tapi aku sedikit mau mengkritisi itu. Walaupun aku nggak di bidangnya, karena aku tidak mendalaminya. Cuman menurutku terlambat sih. Analis konsep merekonstruksi otak, cara berpikir anak-anak peserta didik kita itu untuk menganalisa itu pas dari pada kuliah aku sepakat itu terlalu terlambat. Sebenarnya dari SD udah bisa. Sama kayak pertanyaanku, kenapa sih kita tuh nggak dari SD dan TK itu yang kita pelajari itu adalah bagaimana cara berpikir. Iya. Kayak nggak ada gitu loh. Mata pelajaran bagaimana cara berpikir. Iya. Wah itu udah ngecek soal evaluasi kurikulum. Dengan nanti salah satu mata pelajarannya adalah belajar. Atau pertanyaan Belajar apa itu kan? pertanyaan gitu loh. Apa itu pertanyaan? Kan kayak kita tuh akhirnya apa? Kalau kita nggak diajari cara berpikir, kita tuh selalu menerima segala sesuatu itu secara dogmatif gitu loh. Ya template textbook makanya Ya, salah. hafalan lah, hafalan paling sederhananya. Nah ini jadi kayak aku ada pertanyaan nih. Ini tapi ini intermezzo doang ya. Kemarin tuh aku kan kuliah mengenai akuntansi pengantar. Ya. Rumus dasar akuntansi itu apa? Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, ya kan? Itu aku untuk memahami itu tuh lama.
Kenapa? Bukan kalau orang lain kan kayak Yaudah. ya udah aset sama dengan itu hafalan aja gitu. Nah, kalau itu dosennya aku kamu langsung paham, Mbak. Iya, seto. Itu apa gitu seto? Udah, esensinya salah dosennya, Pak. Iya. Dosen. Baru kalau dosen penonton gimana, Pak? Iya. Tapi emang iya karena dosennya itu tuh cuma ngajarin pokoknya ini ya, ini rumusnya itu adalah ini, tidak membedah. Analogi thinking-nya. Itu sudah sangat biasa ya di perguruan tinggi kita saat ini. Cuman kayak gitu doang. Analogi Nanti jangan dibikin, karena nanti principle thinking-nya nggak punya. Nanti Pak. jangan dibikinin terus dipotong itu doang ya, nggak enak. Iya. Enggak, tapi aku kemarin pas Tapi kuliah- langsung Entar dulu aku belum selesai, guys. Ya. Please. Iya. Mau rasa podcast ya? Rasa podcast ya? Monolog. Terus kamu akuntansi. Nah, aku belajar akuntansi. Aset sama dengan apa namanya? Liabilitas sama ekuitas. Ya kan? Logika aku tuh nggak nyambung. Kalau cuma apa bisa, tapi logika aku nggak nyambung. Aset itu apa? Aset itu apa coba? Aset itu ya Apa? apa yang bernilai. Nah, sekarang itu si dosennya itu kamu tanyain aset untuk mengartikan secara Aset itu bukan ya, harfiah ya, bukan. untuk mengartikan yang bisa diterima sama masyarakat nggak bisa. Aset itu apa? Itu mesti jawabannya apa? Iya. Nah, ini asumsiku aja ya, daripada kelamaan sudah Ya, jam. ya. Aset itu kan pemahaman adalah sesuatu apa yang kita miliki. Iya, gitu. yang dipunyai. Bodoh, wes pada harta. Apa yang kita miliki? Liabilitas itu apa yang menjadi tanggung jawab, beban. Pemahamanku tuh gitu. Ekuitas itu adalah nilai. Logis gak sih kayak apa yang kita miliki itu sama dengan beban. kewajiban kita tambah apa yang Salah. Sama dengan ini orang menunggu. Makanya kan dari rumus itu kan aku ngaruh kan gitu. Kalau Saya toh. ikut ulang paginya Wijaya Bakti, iya kan? 2023. 2023 kayaknya, lo pasti paham. Terus setelah aku belajar sendiri, menelaah sendiri, terus muncul pertanyaanku gini, aku mulai paham. Tapi aku muncul pertanyaannya gini, kenapa nggak rumusnya itu ekuitas sama dengan aset kurang liabilitas aja? Iya. Itu kayak Enggak. buat aku tuh lebih nalar, Pak. Iya, tapi harus ngono. Sebenarnya adalah aset, antara kuadran aset, liabilitas dan ekuitas itu adalah aset itu diperoleh lewat cara liabilitas atau ekuitas. Wah, itu bisa sih. Itu bisa. Aset diperoleh. Kalau Bukan sama dengan itu bukan matematis ya. Iya, kalau dari matematisnya sama dengan gitu. Jadi harus. Tapi Sehingga- kalau pemahamannya dalam kontekstual itu bukan aset sama dengan atau aset dikurangi. Aset itu diperoleh Kalau nggak dari kewajiban liabilitas, dan modal. kalau nggak dari liabilitas ya dari ekuitas. Bisa dua-duanya. Gitu kan? Iya. Nah, itu baru nalar. Tapi tadinya aku nggak punya pemahaman itu. Jadi kayak aku berpikir, udah kan lebih sederhana kalau misalkan ekuitas. Maksudnya Matematis ya. nilai perusahaanku Matematis. itu sama dengan apa yang aku punya dikurangi bebanku kan gitu atau kewajibanku gitu. Kan itu lebih nalar buat aku gitu. Nah, kenapa aku bisa berpikir sendiri kayak gitu? Karena nggak diajarin. Maksudnya itu apa sih? Gitu loh. Aku mencoba menelaah sendiri. Karena kalau misalkan secara nalar itu tadi aset adalah apa yang kita miliki, liabilitas itu adalah beban atau kewajiban, dan ekuitas itu adalah nilai gitu. Nah, kok bisa aset itu sama dengan Itu adalah pemahaman matematis yang tidak bisa dinarasikan oleh orang-orang tertentu. Makanya kok misleading nih kan apa jenis pelajarnya. Iya. Iya. Itu baru satu persepsi loh. Pelajar yang lain persepsinya beda. Berapa beda, SKS kamu beda, kuliah? beda. Hah? Berapa SKS itu kamu kuliah? Berarti sejumlah edukasi itulah yang lawan misleading. Padahal kayak akuntansi pengantar itu kan dasar. Dasarnya aja nggak dasar ya? Dasarnya aja kita nggak dapat. Nggak dasar di permukaan itu dasarnya di permukaan. Ya maksudnya tuh, nah permasalahanku bukan itu guys. Permasalahanku balik ke tadi. Nggak semua orang Penalaran. itu bernalar seperti aku. Iya. Mencoba mencari tahu itu. Kenapa kok itu gitu loh kayak. Ya makanya juga akhirnya beda-beda. Hanya ya dogmatik tadi loh. Iya. Kayak ya udah pokoknya aset sama dengan Pokoknya. kayak itu pokoknya gitu Ya loh. apaan akhirnya? Ngapain sih pakai pokoknya gitu? Maksudnya tuh kalau kita mau ilmu tuh terus berkembang itu kan jangan sampai pakai pokoknya harusnya. Jangan saklek. Iya kan? Karena terus akhirnya nggak ada positioning lain yang mengcounter statement tersebut atau ilmu tersebut gitu loh. Kalau kita tuh hanya ya nerima itu dogmatik gitu. Salahnya itu balik lagi ke premis ini nggak sih? Critical thinking, maksudnya daya kita berpikir. Ya karena nggak diajarin dari
PAUD tadi loh, Mak. PAUD iya. Enggak, masalahnya ditambah lagi dari PAUD pun ada, masalahnya dari PAUD pun kita mengajarkan penalaran. Nah itu tuh mungkin maksudnya konteksnya penalaran yang sederhana untuk di setiap jenjangnya iki orang ketemu. Ramai. Anu niki lho, ramuannya iki orang ketemu gitu loh. Karena menurutku ya memang belajar penalaran tuh memang penting dari semua umur menurutku. Jadi kamu ngomong karo TK iki kudu kok piye, ngomong karo SD kok piye, SMA kok piye, sampai kuliah tuh harus ada terus. Nah, di konsep kuliah mungkin penalaran tuh termasuk konteks outputnya itu berupa seperti bikin makalah, seperti misalnya kita mengidentifikasi permasalahan. Nah, itu penalaran. Nah, itu advancement nih. Kembali lagi ke konteks kuliah itu yang dengan perkuliahan Indonesia sama di luar negeri. Jadi kalau kuliah di sini itu kan banyak mata kuliahnya tuh. Banyak mata kuliah kayak SKS. Kalau di luar negeri kan setahu tuh ya, meskipun aku nggak pernah kuliah di sana ya, tapi kan dari informasi yang beredar itu kan mereka malah mata kuliahnya nggak banyak. Dan mereka malah banyak belajar mandirinya Kalau dipikir-pikir tuh, guys. daripada Kalian tahu nggak? Sebetulnya Indonesia itu kaya banget kalau mau ngejual asetnya. buat apa? Buat apa? Aset apa ini? Aset Indonesia itu punya aset yang sangat mahal. Apa manusiawi? Kamu nggak bakal kepikiran. Apa otak? Kepikiran aku. Otaknya manusia di Indonesia ini itu mahal-mahal kan? Menurut riset itu Karena Indonesia nggak dipakai. dari 70 negara itu 70 berapa ratus negara itu? Indonesia itu negara paling terakhir yang negara paling nomor 1 yang punya kemalasan tertinggi. Nah, iya kan otaknya kan berarti masih mulus. Iya, emang Tapi masalahnya untuk ngulusnya malah ragu dong. Larang, Pak. mahal. Ya larang api, atau larang api, tapi nek digone manusa udah ora iso apa-apa. Jadi ming dipajang. Itu hanya untuk museum, bagusnya larang mahalnya. Otak termurus ya, ngono kuwi to. Hanya untuk dinilai estetikanya. Fungsionalitasnya nggak ada. Fungsionalitasnya tidak ada, Pak. Secara estetika mengindah, tapi secara fungsi tidak ada. Oke. Nah, tapi sekarang gini loh. Kita ngomongin soal, kita tadi ngomongin soal pentingnya sekolah, kuliah lah ya, kuliah terus and then disambut dengan gimana proses berkuliah itu sendiri kan beraneka macam permasalahan kan. Nah terus tapi tuh ada satu isu yang menurutku bagus ya. Orang nggak kuliah sama orang kuliah tuh sama-sama bisa sukses. Nanti Tingkat kesuksesan. bisa sama. Iya bisa. Nah yo, terus Orang kuliah sama nggak kuliah. ya orang yang kuliah Ini kan selesai kuliah konteksnya kuliah itu dalam Belajar. mencetak mungkin kuliah kan tadi kan harapannya idealnya kan ideal Bukan. ya Konteks kuliah ini kan berarti dia belajar di sebuah institusi Organisasi. kejuruan. ya Instansi dimana kita masuk ke dalam sebuah sistem itu sebenarnya mempercepat kita untuk meningkatkan kualitas kita gitu kan ya kan betul. sebenarnya sistem itu mempercepat kita untuk membantu meningkatkan kualitas nah ya. padahal di luar sana ternyata hukum rimba itu menciptakan orang yang kuliah nggak kuliah itu nggak akan menentukan kamu sukses atau Ya enggak. memang karena Kayak gitu kan. kembali lagi sukses atau tidaknya orang Kembali itu kayak tergantung gitu. pada seberapa banyak, seberapa besar, seberapa dalam dia kuliah. Yang mana definisi kuliah itu bukan studi yang diorganisir sama sebuah lembaga doang. Kuliah Ya, secara esensi. esensi kuliah kan sebenarnya bukan harus melalui kelembagaan. Mas, betul kalau statementnya Ama bahwasanya akhirnya di tempat kerja itu bisa dua-duanya bisa sukses, betul. Cuman kalau kamu kuliah itu peluang suksesmu lebih besar. Privilege bisa menjadi sebuah privilege. Bukan. Tapi Kayak gini loh. Permasalahannya adalah kamu kenapa nggak kuliah? Itu dulu pertanyaannya. Apakah karena kamu malas atau kamu memiliki cara lain untuk kamu bertumbuh sebagai manusia? nah maybe jawaban yang kedua. Nah, karena nggak semuanya kayak gitu. Nah iya Kayak makanya. banyak juga orang-orang yang nggak kuliah itu karena malas saja. Ya. Dan dijadikan alasan bahwasanya banyak orang sukses itu Yang nggak perlu kuliah. nggak kuliah gitu. Tapi banyak juga orang yang nggak kuliah tuh nggak sukses gitu loh. Lebih banyak itu ya. Datamu tuh nggak lengkap gitu loh. Lebih banyak yang itu yang kedua. Kamu sih kan Versi yang ya. kedua. Iya. Iya, datamu tuh nggak lengkap. Dan ono sing ngerti sing dalam kali wong sukses sing ora kuliah kuwi ya. Apa dan gue mampu orang lakoni kuwi lho. Iya. Karena kayak Makanya kalau kan dikatakan
aku baru kuliah kan gini. Aku berkarir 13 tahun sebelumnya itu berbisnis itu nggak kuliah. Gitu. Tapi tantangannya jauh lebih besar daripada kuliah. Duit yang keluar tuh jauh lebih besar daripada kuliah. Tekanan untuk berpikirnya itu jauh lebih besar daripada kuliah gitu. Nah, pertanyaanku kalau kalian itu tidak sebetulnya bisa kuliah, artinya secara ekonomi dan secara kemampuan ya. Kemampuan itu memang bisa kuliah dan memilih untuk tidak kuliah, siap nggak untuk melalui itu nggak? Gitu. Siap nggak melalui itu lebih berat. Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Padahal Yang lain biar tahu. Ada apa namanya? Persepsi soal dulu kan tergantung pemaknaan sukses seperti apa. Ya. Ya, Yo, anggaplah sukses ki sugih misalnya. Atau kita lebih lebar lagi, sukses itu nggak perlu tentang kaya tidaknya. Sukses dia menjalankan fungsinya manusia sebagai semata-matanya. Nah, konteksnya kalau dikembalikan ke kuliah itu kan adalah mengajak kita, merangsang kita untuk bisa lebih menganalisa fenomena yang ada, bisa lebih merekonstruksikan tadi. Itu kan sejatinya semakin kita berkuliah, semakin mendekatkan kita sebagai mengerti manusia ini sebenarnya. Iya. Karena kuliah itu menciptakan sistem yang memaksa kita harus belajar, terus ada apa ekosistem yang membantu juga mendukung kita untuk belajar. Nah, menurutku tuh enggak, tapi menurutku tuh gini loh, kuliah tuh hanya sebatas kuliah di lembaga ya. Gini, aku mikirnya nggak hanya kuliah di lembaga yang formal ya. Kuliah misalnya kita ikut sebuah konteksnya ada belajar di sebuah lembaga baik itu informal, formal, Ikut pelatihan lah. ikut pelatihan kayak apa-apa. Itu tuh hanya membantu percepatan sebenarnya, hanya sebagai percepatan kita itu untuk belajar sesuatu atau ingin memperoleh sesuatu. Iya. Percepatan, jadi karena sudah ada sistemnya, udah ada strukturnya, terus kayak misalnya kalau di kampus misalnya kita kuliah di lembaga udah ditata itu kalau misalnya kamu pengen masuk bidang apa, misalnya kamu pengen di bidang ini gitu, udah tahu itu mata kuliahnya apa aja, ilmunya yang dipelajari apa aja ditahu. Bedanya kalau yang tidak kuliah adalah ya kalian harus gimana caranya tahu, harus menata apa yang harus kalian pelajari, harus bikin kurikulum sendiri gitu. Entah kalian mau belajar mandiri, mau cuma sharing sama orang yang ahli di situ, tapi harus harus effort sendiri gitu. Bedanya kan cuma itu paling. Tinggal kalian harus tahu itu guys, pahami itu dulu ya. Terus ngapain ini? Apa? Sama 2023. Yoi. Oke, terus gimana ini? Gak tahu bosnya siapa? Kamu. Nah itu loh, apa namanya? Menyelesaikan tanggung jawab namanya? Tanggung jawab ya. Nah, makanya kan jadi kan esensinya itu manusia itu harus tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagaimana dia itu menjalankan fungsinya. Nah, fungsi sebagai manusia itu adalah kita harus lebih bisa mengetahui fenomena di sekitar kita itu sebagaimana jalannya. Jadi harus kita bisa menganalisa itu lebih dalam, kita bisa merekonstruksikan itu. Nah, konklusinya adalah jadi gue lihat dari manusia kuliah. Betul terus. Siapa memang fungsinya jadi manusia kuliah maksudnya? Ya, karena kan membantu kita mempercepat. Gue mau cari ngomong kuliah ini meningkatkan tingkat analisa kita. Nah, manusia kan dulu bisa menganalisa fenomena di sekitar kita lebih mendalam, mencari esensinya, mencari principle thinkingnya. Ya berarti fokusnya adalah dari manusia. Jadi suksesnya apa? Sempurna. Iya lah, itu sempurna. Manusia sebagaimana punya kodratnya itu kuliah. Oke, aku ada kata-kata yang lebih halus lagi. Nek kowe bodoh dan keset kuliah cok, kuliah cok, Kuliah kowe sekolah bodoh keset ora gelem kuliah. Ayo wes. Dari sampah masyarakat juga. Ini Ya wis mending sih. Udah Pak, nek kere menurutku bukan sebuah alasan untuk mau cuma bodoh apa keset wes. Nek kere ki isa akeh faktor lain yang bisa menghapus itu. Karena kalau misalkan kowe rajin, ya kamu bisa punya pilihan nggak kuliah.
belajar aja, belajar ketemu orang apa sih, walaupun bikin lebih effort ya, karena kan belum effortnya tidak tersistem, 10 kali Tidak lipat. tersistem. tidak tersistem, Cuma gitu. bedanya itu. Cuma nek wis bodoh, ngerti gue keset mah. Lagi sama Dulu anak sultan, kuliah cok, ngono lho. Oh, nek nganti ngomong kuliah nanti duit akeh Boleh sama nek diskusi duit. Oh. Beda misinya gampang banget kok. Negara Gampang kita banget. Negara uangnya banyak buat bantu anak kuliah. buat kuliah kalian guys. Iya. Oh, kamu ini kan. Aku nyuruh bantuan. Oh. Kudu njaluk. Njaluk. Soalnya ranah negara. Jangan kudu tulung-tulung, Pak. Ora tulung-tulung. Ora ngerti wong. Pembahasan terakhir. Hmm. Kamu ada penutup nggak sih? Enggak ada. Oke, tak bikin penutup. Kita kan dari tadi ngomongin anak-anak kuliah, Iya. ya kan yang cenderungnya banyak yang males, Iya. ya kan? Iya. Cenderungnya banyak yang bodoh. Makanya Iya. Indonesia kalau dikumpulin otak-otaknya itu menang, Iya. paling mahal. Iya. Ya kan seluruh dunia mungkin. Nah, ini kan biasanya itu ditempatkan di posisi anak kuliah ini sering ada di zona nyaman. Apa wi? Maksudnya bi? 420. Oh, konsen. Dari zona nyaman. Oh, terus. Nah, bagaimana sudut pandang kalian mengenai fenomena itu? Tambahnya Anak kuliahan yang Enggak, jadi closing. terakhir. Sudah tak ini apa? Enggak apa-apa ya. Terakhir. Apa namanya? Bagaimana dengan fenomena tersebut? Gimana kamu melihat itu? Kamu mau menanggapi bagaimana mahasiswa sekarang atau anak sekarang itu banyak yang terjebak di zona nyaman? Yang mana sih? Maksudnya kalau misalnya sesederhana contoh ya gitu, contohnya misalnya ngarep tugas saya gampang nge ChatGPT. Pun ngarep ChatGPT Pak. Enggak konteksnya. Iya toh? Lah piye? Oh, sebenarnya masih piye? Zona nyaman itu ya wis aku sing penting kuliah. Mangkat tuh. Mangkat. Mangkat mulai. As usual aja kayak ya udah. Gitu. Lah terus maksudnya Nggak konteksnya perlu Nggak perlu di. do over the limit gitu. Kayak Hmm. nggak harus menjadi yang keren, nggak harus kalau misalkan aku itu tugasnya itu hanya kuliah, kerjain tugas, belajar itu ya udah lakuin itu aja. Hmm. Kayak nggak harus extraordinary gitu kan. Hmm. maksudnya mereka bisa mengkonversi apa yang Kalau mereka masalahnya lakukan aku itu nggak kan. ngerti ya. Masalahnya ini saya di mana ya? Yang jelas faktor pribadiku juga sangat dominan di situ. Aku sama dia kan gitu. Yang penting mangkat Ya, iya. mangkat ngambung ke Akhirnya ngerti esensi ini. ngerti gunanya apa pas kuliah di sini menurut kapan ya baru kuliah itu. Begitu kuliah kok. Kuliah. Oh kuliah. Kurang rasa sarjana ya. Oh, berarti kuliah itu ya kan. Aku yakin sih semua orang kuliah itu pasti mungkin. Iya sih. Nggak tahu secara tahu kecil persentasenya ya lebih merokok itu namanya. Yang penting makan, yang penting. Enggak, menurutku kayaknya ini salah satu aja ya. Maksudnya banyak faktor kan. Faktor internal kita juga berpengaruh kan. Kita karakternya kayak gimana tuh pengaruh loh kan. Kan kita nggak bisa ngubah setiap orang punya karakter sesuai idealnya manusia gimana. Cuman faktor di luar eksternal kayak sebatas kayak inilah diciptakannya ruang untuk belajarnya aja tuh juga menurutku kurang gimana ya, kurang menggugah anak atau mahasiswa itu untuk mau bener-bener gairah Ya gitu udah. loh, bergairah gitu loh. Terus gimana caranya keluar dari zona nyaman coba? Keluar dari zona nyaman itu ya itu kalau itu udah faktor internalnya setiap orang nggak sih, reasoning purpose-nya mereka nggak sih. Dalam masa perkuliahan, entah itu pas masa orientasi, entah itu dari siapapun pengamalnya, itu harusnya bisa ngomongin apa yang aku rasakan saat ini ketika aku menarik dulu, oh berarti aku kuliah. Nah makanya kembali ke purpose toh, alasannya dari awal landasan berpikirnya mereka atau gampangannya alasannya mereka kuliah ngopo sih. Nanti alasan ya gue. Nah, dua alasan. Makanya tambah menit tak premis. Orang tambah menit premis lah. Enggak kan tadi kan kalau kamu malas dan kamu bodoh, kan kamu harus kuliah. Sesuai dengan purpose. Tapi lek gue lagi misalnya, gue kira ada alasan gue kuliah.
termasuk kowe iki bahkan ora ngerti goblok apa ora. Dia terlalu bodoh untuk memahami bahwasanya dia bodoh. Kayak kenal Pak. Tapi kalau dia. Berarti tetap disarankan untuk kuliah enggak? Iya. Daripada kamu nggak kena, paling nggak kamu status mahasiswa gitu. Itu emang kita kuliah harus. Makanya yang awal itu benar-benar boleh menunggu. Berarti ya sometimes mungkin di sekitaran kita ada yang kayak orang-orang kayak gitu awalnya mereka nggak tahu kuliah Itu apa. yang membedakan ketika kita berkuliah, konteksnya berkuliah berarti dalam belajar dalam sebuah lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi. Yang membedakan itu dengan ketika kita belajar dengan yang non lembaga ini formal tadi. Mereka akan langsung mendapatkan prospek itu lebih manager, high manager. Yang di non Menurutku loh. di luar. Karena dia sudah dihadapkan pada situasi realita. Dan udah spesifik ya. Kalau di lembaga Yang banyak kita kan- men-trigger dia ya. Akhirnya itu untuk dia. Itu kan akhirnya kalau yang anak mencari bilang di jawaban. lembaga perguruan tinggi atau lembaga perguruan itu kan aku bisa mengalami itu tuh realitasnya ya. Oh iya benar. Metaverse. Jadi it's not reality gitu. Iya, karena apa yang kita pelajarin di kelas kadang sampai Iya, theoretical. dan itu akhirnya tidak men-trigger kita untuk akhirnya kepaksa juga mikir kayak oh yo iki fungsinya gue apa yo gitu. Itu baru ngomongin spesifik untuk permata kuliah mungkin ya, permata kuliah gini. Tapi di awal gimana juga harus. Gue ngomong apa sih kuliah berpurpose mau ngomong, gue tidak berpurpose karena kamu banyak berpurpose dong. Benar, sepakat. Sesederhana sebenarnya purpose sama cari jasa pun juga nggak apa-apa. Iya. Karena itu tujuannya gue buat kerja. Sesederhana propose untuk gue ngecek kancane ya ora apa-apa lho. Nah, kalau mendekaji lebih dalam lagi, orang membedakan mungkin ya idealnya itu lembaga perkuliahan itu antara apa ya perbandingan rasionya antara pengajar sama yang diajari itu terlalu banyak di kita. Iya, benar. Iya, gap marginnya terlalu merangsang banyak. mahasiswa itu untuk mendapatkan proses bahaya itu susah. Susah, benar. Marginnya. Sedangkan posisi senior di situ, ya yang ada malah muncul ning aspek ini. Senioritas loh. Iya. Senioritas yang nggak ada faedah. Aku sih sangat ini sih mendukung sih Iya. untuk perpeloncoan. Tapi mereka harus bikin silabus lah. Iya, perpeloncoan seperti apa yang ideal. Merangsang si mahasiswanya itu mendapatkan purpose sebenarnya, membantu untuk mendapatkan purpose. Karena senioritas itu penting loh guys. Iya. Senioritas itu penting. Tapi senioritas yang terarah ya. Terorganisir. Iya kan kalau nggak ada profesional. Dan ini ngomong. Terorganisir. Oh kayak apa namanya? Kalau ada hujan suruh lari-lari telanjang. Jadi dia dulu coy. Aku ya gulingan. Itu. Oke. Wes menurut Yuk. Oke, terima kasih guys atas kesempatan kalian dengerin kita. Oke, baik. Semoga baik.